ini kan mau cari susu ya Mbak. Kira-kira tempatnya di mana? Lagi pengen segar-segaran, katanya tuh ada susu. Nah, itu tuh nama farmnya tuh Farm Al-Fatih Farm gitu. Nah itu tempatnya Nah, aku juga lagi nyari nih. mana? Coba. Nah, namanya tuh katanya tuh Al-Fatih Farm. Iya. Apa Berarti ini ya? cari di Google Maps kan ada Coba. sasarannya Mbak itu. Aku nyari dulu. Katanya sih di daerah sini gitu. Mana? Oh iya bener Oh iya, Mbak. iya Bener. bener ini. Langsung aja yuk. Yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas ini. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oh iya, Ini bener Mas untuk apa Mbak tadi namanya? Al-Fatih Farm. Al-Fatih Farm. Oh iya, Oh, iya. silakan duduk, silakan. Oh, iya. Mas, jadi gini Mas, kan tadi kan udah cek Google Map, bener ya Mas ini farm. Ya gini Mas, kami kan dari perusahaan Nusantara Jaya. Ya, Ya ini kan mau menggali Mas produk-produk susu yang ada di sini gitu loh Mas. oh Karena kan iya. saya juga bersama manajer Ya. dan saya tim produksinya Mas. Oh iya. Dan saya juga mau tanya-tanya prospeknya atau gimana gitu loh. Terkait susu kambing ini ya. Ya. Kalau susu kambing di daerah sini memang belum banyak kalau untuk produksinya. Tetapi memang saya kebetulan memang adalah anak kandung dari Kementerian Pertanian, Ya. lulusan Polbang Tanjuma. Jadi kami berupaya untuk selalu mengembangkan inovasi. Jadi malah karena di sini belum ada, ini menjadi peluang yang Ya, besar bagi betul. kami. Dan niat kami, semoga ini juga diridhoi oleh Yang Kuasa. Amin. Semoga hal ini juga dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar. Karena perlu kita ketahui juga bahwasanya pada program kabinet yang sekarang dari Bapak Presiden juga sudah mulai untuk meningkatkan tentang kesadaran gizi dan yang lain sebagainya. Jadi kami ingin membantu support untuk pemerintah seperti itu. Jadi kan gini Mas, kebanyakan di daerah sini kan juga baru pertama kali nih Mas. Ya, Kan kebanyakan di Sleman. Nah itu gimana Mas untuk pemasarannya atau terkait penjualannya itu gimana? kalau untuk pemasaran sendiri di sini kami memiliki 4 pemasaran. Pertama yaitu tentu langsung kepada konsumen atau kami biasanya menyebutnya retail. Ya, gitu. Yang kedua kami melewati reseller. Jadi kami memiliki beberapa reseller yang ambil di sini, nanti kami berikan harga khusus dan nanti juga dijual lagi. Tetapi mereka tetap bisa mengikuti harga pasar. Yang ketiga tentu kami masuk ke pabrik. Kita ketahui susu pabrik, pabrik susu kambing ya, masih banyak lah, intinya masih berpusat di Sleman. Daerah Turi Kemiri Kebu. Nah, kami juga store ke sana, tetapi kami melalui paguyuban. Jadi di daerah Solo Raya termasuk Karanganyar ini kami ada paguyubannya, sehingga nanti di hari tertentu mereka ke sini ambil susu, kami pack, lalu nanti dikirim bersama ke sana. Yang keempat ini yang mulai baru kami rintis, tapi tentu dengan berkolaborasi dengan teman. Nanti susu ini akan diolah dan dijual. Jadi nanti susu ini seperti minuman terkini, kekinian lah ibaratnya gitu. Yang mungkin pasarnya masyarakat atau kaula muda seperti itu. Kan ya mau ada program baru dari pemerintah juga. Iya. Tahu-tahu kan kalau ada itu mungkin biasanya kan susu sapi, tapi kan susu sapi kan sangat apa ya Mas ya? Ya banyak tapi kan kandungannya lebih tinggi kambing. Iya, memang susu memang susu sapi itu bagus sebetulnya. Tapi memang susu kambing bisa dikatakan lebih bagus karena lebih mudah tercerna oleh tubuh. Ya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, udah panjang lebar, ini kan saya sendiri belum tahu nih nama Masnya sendiri siapa. Boleh perkenalan dulu Mas? Mohon izin memperkenalkan diri, nama Azhar Diaulhaq. Saya adalah alumni dari Polbang Tanjuma, lulus pada 2023. Saya termasuk bagian kecil dari sebuah keluarga besar atas nama Angkatan Abhinaya Widya Bayanaka. Angkatan Abhinaya. Nah, di sini saya mau tanya Mas,
dari farm ini sendiri itu yang pertama itu emang apa tujuannya mau memproduksi susu atau Masnya ada program lain atau gimana? Atau emang tujuannya itu di susu gitu loh Mas? Kalau farm kami sendiri sebetulnya susu ini adalah hasil samping karena hasil utama kami yaitu di bibit. Kami melakukan di kandang ini pemuliabiakan kambing perah dengan bangsa utama yang kami tuju ialah Sanen seperti itu. Tapi awalnya memang dulu kami merangkak dari bawah sehingga nggak langsung dengan bangsa filial Sanen atau PS gitu belum. Kami masih mulai dari kambing-kambing lokal yang kemudian kami up genetika secara perlahan seperti itu. Kenapa bisa ada ide gitu Mas? Biasanya kan soalnya kambing perah itu kan emang komoditasnya hasilnya dari susu perahnya. Nah kenapa Mas Azhar ini memilih buat budidaya dari cempenya ya atau ternaknya sendiri? Pemuliabiakan, Ya, meningkatkan genetika sebuah ternak. Hal itu kami lakukan karena kalau untuk saat ini kita langsung main ke Sanen, jujur saja modalnya masih awur-awuran. Jadi kami di samping kami juga ingin manajemen tentang modal kami yang memang mohon maaf agak terbatas, sehingga kami juga memikirkan bagaimana teman-teman nih yang mau ikut beternak kambing perah tetapi modalnya juga sedikit. Nah disitulah pemuliabiakan ini menjadi salah satu alternatif karena dia sudah memiliki darahnya tergantung filial berapa nanti dan harganya masih lumayan terjangkau daripada kita langsung menggunakan si sanenya tadi seperti itu. Untuk pemasaran sendiri gimana Mas kalau untuk pemuliabiakan itu? Kalau untuk hasil bibit yang kami hasilkan untuk pemasaran kami langsung dengan kelompok. Memang kami belum termasuk di dalam kelompoknya kami, tapi kami sudah bekerja sama dengan kelompok tersebut dari mulai sebelum sekarang ini di tahun 2022 akhir dengan akar rumput seperti itu, sebuah kelompok peternak terbaik se-Jawa Tengah pada tahun tertentu dan menjadi kelompok prioritas utama Kementerian Pertanian. Ketuanya Bapak Tutut, salam hormat Pak. Jadi itu. Nah, pemuliabiakan sendiri ini tantangannya apa sih Mas? Kalau di pemuliabiakan itu kami lebih susahnya itu untuk mencari kecocokan. Jadi kadang genetika yang kami cari diambing ataupun di hasil produksi tentunya karena kan arahnya ke kambing perah. Tapi ini yang menjadi susah adalah mencari induk dengan harga yang terjangkau dan dengan jumlah yang banyak. Itu lumayan susah bagi kami. Jadi kami harus teliti mencari di pasar-pasar lokal maupun di petani-petani rakyat seperti itu. Nah, kan kalau di peternakan itu 70% itu kan dari pakannya Mas. Nah, untuk dari biaya pakannya sendiri itu gimana? Atau memproduksi pakan sendiri juga atau gimana? Kalau untuk pakan memang kami produksi sendiri, tapi bahan bakunya kan kami belum produksi sendiri ya. Jadi untuk urusan biaya pakan ataupun biaya operasional kami ambilkan dari susu, sehingga nanti ketika kami jual hasil utama kami, cempe ataupun sejenisnya, itu sudah bisa dikatakan itu untung bersih kami seperti itu. Berarti keuntungannya itu dari cempe itu? Iya, selain dari susu ya, maksudnya dari susu kan kebanyakan kita pakai operasional, jadi keuntungannya sedikit. Jadi kami main ke fokus utamanya memang ke cempenya itu, ke bibit. Kalau yang sering tidak diperhatikan nih Mas, untuk dari limbahnya, ya itu limbahnya itu diarahkan kemana? Kalau saya memang bukan gimana ya, saya memang bukan manusia yang taat ya sama agama sebetulnya, belum taat lah. Tapi kami meyakini bahwasanya kotoran dari hewan ternak itu tetap najis hukumnya. Jadi haram untuk dijual belikan jika akadnya jual beli. Tapi akad kami memang gugur kepemilikan. Jadi beda akad bisa beda tentang hukumnya. Nah, tapi kalau untuk sekarang kami di kotoran ternaknya masih kami pemberdayakan kepada masyarakat sekitar. Jadi yang butuh nanam
seperti cabai, terus sayur-sayuran ataupun buah-buahan kami persilahkan untuk ambil sendiri seperti itu. Maksudnya belum punya lahan buat rumput itu bisa dialihkan ke. Oh, udah ada, tetap ada. Jadi yang kami meskipun sudah kami berikan ke masyarakat sekitar itu masih sisa. Masih sisa. Atau mau mungkin nanti ambil kohinya? Boleh. Ini Pak Bu dicicipin hasil dari susu peternakan kami. Silakan ini siapa Mas? Ini temen ini. Oh, teman. Yang bantu-bantu di sini. Ya, sesekali. Iya, makasih Mas. Monggo dirasakan. Enak Mas. Mbak. Manis enggak? Kalau nggak manis nanti liatin aku biar tambah manis. Iya. Jadi ini Mas cuma dipanasin terus. Ya, kalau ini kami pengolahannya cuma dipasteurisasi. Kalau untuk pengawetannya kami ada modelnya setelah diperah kami pack langsung masuk ke suhu yang minus, sekitar harus di bawah 10% kalau untuk pendinginannya supaya cepat. Jadi nanti pengawetannya bisa sempurna. Kalau yang ini Mas, biasanya pemasarannya itu lewat yang dari orang ke orang atau yang membutuhkan gitu ya Mas? Misal butuh susu terus belinya yang langsung berarti? Masih ngolah dulu? Biasanya kami menjualnya belum pasteurisasi, jadi masih dalam bentuk susu dibekukan. Jadi kayak es batu seperti itu. Ya, seperti es batu itu. Berarti dari susu ini sudah menghasilkan banyak banget gitu loh Mas. Ya, cita-citanya Mas ke depan, apakah mau bergerak di breeding atau susunya itu mau dikembangkan kemana, ke arah mana lagi? Kalau kami memang pada saat ini masih berfokus ke pemulihan biakan, ya, supaya nanti target pasar kami kan adalah seorang peternak yang memang mau memulai bisnis peternakan kambing perah ataupun peternak yang mau pindah haluan ke ternak perah atau yang lain sebagainya. Kalau untuk produk susu sendiri memang ada sebetulnya cita-cita ke depan bagaimana kita membuat olahan dari susu ini, tapi ya kembali lagi kami masih keterbatasan di sarana prasarana dan tenaga. Jadi untuk saat ini di pengolahan susu kami ya limpahkan ke orang yang lebih berkompeten lah menurut kami, seperti itu. Oh ya, tadi kan katanya dari susu itu udah mencakup bisa menutup biaya operasional semuanya Mas. Ya. Nah, itu kan juga maksudnya kan berkembang di pemulihan. Nah itu gimana Mas? Kok cuman dari susu aja bisa menutup gitu loh dari biaya-biayanya itu. Mungkin itu ya, pemulihan biakan mungkin masih banyak teman-teman yang bingung nih. Jadi pemulihan biakan itu sebetulnya hampir sama seperti breeding. Tapi kalau ke breeding, fokus utamanya itu kan anakannya dijual. Sama pemulihan sebetulnya, tapi di dalam pemulihan biakan ada abgenetika. Jadi kita melakukan peningkatan abgenetika ke arah bangsa tertentu supaya kita dapat mencapai setidaknya mirip lah sama bangsa itu, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kembali lagi tadi ke bagaimana sih kok susu ini bisa menutup biaya operasional gitu ya. Kita buat hitung-hitungan sederhananya saja ya. Semisal kita pelihara 10 ekor kambing dengan produksi 10 liter per hari, jadi nggak usah bikin ngoyo-ngoyo produksi per ekor 2 liter dan lain sebagainya. Kita buat 1 ekor 1 liter per hari. Berarti paling nggak, semisal harga susu kita flat kan, entah itu retail atau reseller dan lain sebagainya, kita flat di harga 20.000 saja. Berarti per hari kita bisa mendapatkan omset atau uang itu sebesar berapa itu? 10 kali 20? 200.000. Berarti per hari kita menghasilkan 200.000 rupiah. Sedangkan untuk operasional kita ambil yang paling besar yaitu pakan. Dari pakan itu setidaknya per ekor
kita nggak usah bicara pakan harus murah dan lain sebagainya. Kita buat per ekor 7.000 per hari. Jadi untuk biaya pakan saja itu sudah di angka 70.000. Sisa 130.000. 30.000 dah kita buat untuk biaya air, listrik dan tenaga per hari ya, itu berarti udah 100.000. Untuk 50 kita gunakan untuk biaya pengembangan kandang, penyusutan dan lain sebagainya. Berarti per hari kita masih dapat 50.000. Itu yang di luar operasional. Ibaratnya itu pendapatan sampingan kita 50.000 per harinya. Sedangkan itu produk sampingan kita susu. Itu jika hanya digunakan sebagai kami kan hanya menggunakan sebagai hasil sampingan kita. Sedangkan kalau tadi bicara tentang hasil utama kami yaitu cempe. Karena kami cempe ataupun bibit itu masuknya ke kelompok. Nah, kelompok kami ini sudah punya yang namanya patokan harga. Ya, jadi mulai di PS, filial 1, filial 2 hingga seterusnya itu sudah ada patokannya dengan harga tertentu. Biasanya kami panen paling rendah itu di usia 4 bulan. Jadi cempenya sudah mandiri, sudah tidak dibantu oleh susu induk lagi, itu baru kita lepas seperti itu. Nah, tadi kan udah dijelasin toh Mas, apa kita dapat sekitar 50.000 itu ya dari hasil susu. Nah, dari situ apa Mas Azhar nggak ada apa ya? Kedepannya itu mau usaha lebih kayak susunya mau diolah jadi apa, kan bisa jadi yogurt nih, terus bisa jadi susu bubuk, bisa jadi keju. Nah itu kan nantinya kan bisa menambah penghasilan lagi Mas. Nah itu kira-kira nanti kedepannya ada itu nggak Mas? Ke arah ke sana gitu ya? Progres ke situ. Kalau itu pasti tentu, karena yang namanya bisnis itu ketika kita sampai dari hulu ke hilir itu pasti akan lebih enak di kita ya. Nah apalagi nanti tambah lagi pemasaran, karena tidak mau munafik ya, pemasaran itu adalah keuntungan yang paling tinggi sebetulnya. Seperti Liserer tadi, dia kan ibaratnya nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain, dia nggak produksi, dia cuma ambil barang terus jual, itu dia udah dapat margin lumayan dengan biaya produksi yang rendah sebetulnya, kan seperti itu. Nah, jadi kedepannya kami juga ingin melakukan hilirisasi, tapi kami masih memang nggak menutup kemungkinan itu sebetulnya, tapi kami memang masih fokus di produksi kami seperti itu. Terus untuk itu katanya kalau bangsa jenis kambing itu juga mempengaruhi produksi hasil susunya. Ya. Itu gimana Mas? Kita ambil contoh semisal saya ya di bidang pemulihan biakan. Tentu kami ketika mau mencetak filial 1, maka yang dibutuhkan kan adalah bangsa Sanen pure breed yang dikawinkan dengan Alras kalau kami, asalkan dia memiliki produksi yang cukup tinggi. Sebetulnya seperti itu. Kalau kita bicara kambing lokal, ya sebetulnya juga bukan kambing lokal, tapi sudah banyak lah ya, seperti peranakan Etawa ataupun Jawa Randu dan sejenisnya, itu memiliki produksi yang sebetulnya tidak kalah tinggi. Tetapi di kambing itu setahu saya sampai saat ini itu memiliki fase laktasi yang tidak sepanjang dengan bangsa-bangsa Sanen yang ada saat ini. Jadi dengan di-crosskan atau dikawinkan silang tadi, itu harapannya produksinya tinggi dan dapat dengan jangka laktasi atau jangka produksi yang panjang pula, seperti itu. Ngomong-ngomong gini Mas, kalau kita mau lihat kambingnya itu boleh nggak Mas ini Mas? Nah, boleh, tapi ya kambingnya masih seperti itu. Mari ke kandang aja yuk, kalau gitu ya, yuk. Ari, di sini kandang kami. Berarti di sini emang kebanyakan peternak ya Mas? Iya, ada beberapa peternakan rakyat tapi masih modelnya. Jadi masih skala kecil seperti saya ini. Jadi belum dengan model yang besar gitu. Ini tadi sebelum lihat kambing kita sekalian lihat ini.
Nah ini kandang kami, ini bahan pakan kami. Ini apa sendiri mas? Iya, sebetulnya kami juga produksi untuk kalangan sendiri, tapi ini kebetulan stoknya pas habis. Mas ngomong itu kan ada logo PWMP ya sama perbankan. Iya. Tadi Mas ada juga lulusan dari perbankan kan? Iya. Nah itu gimana Mas dulu ceritanya? Apa ikut PWMP pas dari semester berapa? Gimana itu? Kebetulan saya ikut PWNP sudah jadi alumni di tahun ini, di tahun 2024 ini. Ya ini apa itu sebagai syarat lah buat untuk memperkenalkan juga. Jadi kami buat banner ini. Dulu nggak ada sebetulnya, tapi ya alhamdulillah karena PWNP jadi ada sedikit tambahan-tambahan yang lebih berwarna lah dengan Al-Fatihah namanya dengan. Jangan dibaca yang paling bawah sendiri, nanti kalian tertawa. Nah, mari ya, silahkan dilihat buku saya ini. Aduh. Nah, Kalau istilahnya iya ini. Ya, itu pejantan di kandang kami. Masih muda ini, yang saya ceritakan dari kecil itu. Ya ini. ya. Ini Kalau udah berdiri berapa tahun Mas? Kalau kandang ini baru selesai itu tahun lalu, 2023 baru selesai ini. Jadi kalian sebetulnya sejak awalnya ini, terus tambah lagi sini, terus baru tambah lagi sini. Jadi memang betul bertahap kami membuatnya. Nah ini di sini manajemen perkandangannya gimana Mas? Dari kesehatannya, cara memberi pakannya. Oh, kalau kami pemberian pakan di 2 kali dalam sehari, pagi terus sore. Paginya sekitar jam setengah 8 kami mulai memberikan pakan, sore nanti sekitar jam 4:15 atau saya sekitar jam 4:15 itu mulai pakan. Manajemen kesehatannya sendiri Mas? Kalau kesehatan kami pemberian vitamin rutin, di samping tetap menyediakan mineral block, kami tetap juga memberikan vitamin rutin. Di samping itu kami juga melakukan treatment pengobatan rutin seperti obat cacing dan sebagainya, itu kami lakukan. Kalau yang merah ini apa mas? Nah ini kan lokal ini. Ini joran bukan Mas? Yang merah? Iya, ini kami lokal ini. Jadi anakannya putih ini, induknya ini. Ini persilangan? Ya, Induknya yang mana mas? Yang induknya yang ini, dua ini. Jadi walaupun parahnya udah kayak gini, tapi hasilnya dari sini. Kalau di sini kami menyebutnya PS atau peranakan sanen gitu. Jadi dia belum masuk filial karena pejantan yang mengawin ini induknya itu belum pure breed, masih filial 4. ini ya mas? Ya. Makanya seperti itu. Ini populasinya berapa Mas? Semuanya. Populasi total berapa ya? Sekitar 10 ekor. Yang di sini? Yang diperah saat ini baru 5 ekor. 5. Ya, baru 5 5 itu udah bisa menutup usaha tadi Mas? Kan dari perah udah buat sampai juga. Udah. Kan yang saya sebutkan tadi kan itu contoh hitung-hitungan mudahnya. Kalau di kami kan hitung-hitungannya memang agak lain karena seperti yang betina ini, yang betina lokal ini kan memang tidak kami perah. Jadi susunya pure kami berikan ke induknya semua dengan harapan nantinya anaknya ini pertumbuhannya dapat maksimal dan baru anaknya ini yang nanti menjadi indukan perah dan perah. Nanti ya mbak manajer Ya, ini gimana ini? kamu loh Mas Roy belajar. Ya, Nanti kalau nyonya lagi buka usaha ini kan nanti bisa langsung aja handle sama Mas Roy. Ini loh belajar sama Mas Azhar. nanti ya mas kita belajar bareng mas. Boleh, boleh. Dan ngomong-ngomong ini yang digantung-gantungnya apa mas? Ini salah satu alternatif mineral block. Kalau yang seperti itu kan memang mineral block. Ya, Kalau ini, kalau di sini punya kentongan mineral. Jadi memang pakai bambu yang diisi dengan mineral. Bisa diisi dengan
garam brosok itu dicampur dengan mineral bubuk itu. Jika nanti pemberian mineralnya ketika kambing itu membutuhkan dia bisa ambil, tapi kalau nggak membutuhkan enggak. Jadi kalau dicampur ke air minum kan butuh nggak butuh tetap keambil karena sudah tercampur sama air. Kan kalau usaha itu pasti nggak jauh dari untung gitu ya Mas yang Iya. Nah itu kira-kira dari awal itu udah pernah dijual berapa kan? Udah gimana ya usahanya? Kalau usaha itu emang nggak jauh dari kata untung ya, tapi nggak jauh juga dari kata rugi dan rugi kalau nggak pakai ilmunya. Itu pasti kan. Jadi kalau kami awalnya itu nggak langsung untung juga. Kami pernah juga mengalami kematian cempe gitu juga pernah. Tapi yang menurut saya menjadi kunci pokoknya yaitu tidak berhenti di situ. Tapi bagaimana kita menggali ilmunya. Yang salah ini apa sih? Kok bisa mati? Yang salah ini cempenya atau kita yang meliharanya? Seperti itu. Jadi terus kita cari solusi, kita carikan inovasi dan inovasi yang tentu akan menjadikan lebih baik. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, tadi kan saya sudah tanya kalau jenis kambing itu mempengaruhi produksi susu juga. Ya. Nah, di sini saya mau tanya ciri-ciri kambing perah yang bagus itu gimana Mas? Yang kualitas dan ternyata bisa menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kalau bicara ciri-ciri tergantung mbaknya itu mau belinya di pasar apa. Kalau misalnya dari tempe, kita bisa melihat ciri-cirinya dia bisa berproduksi tinggi, yaitu dari, mohon maaf ya, dari jarak puting ke puting satunya. Jadi kan puting itu 2 normalnya. Nah itu kita lihat jaraknya, semakin dia berjarak maka kemungkinan untuk berproduksi tinggi itu lebih tinggi. Itu jika dilihat dari tempe. Tapi jika dari indukan kita bisa lihat recording yang pertama karena itu yang sudah jelas dan pasti ya. Yang kedua kita bisa lihat bentuk ambingnya juga. Jadi ambing yang bagus itu bukan yang besar putingnya, tapi yang besar ambingnya. Jadi nanti kita lihat juga ketebalan ambing dan putingnya. Semakin tipis maka itu biasanya kalau kami sebagai praktisi itu pengalaman kami produksinya lebih tinggi daripada yang besar tapi tebal. Jadi kelihatan memang besar gitu, tapi ketika diperah volumenya nggak sebanyak yang ambingnya atau putingnya itu tipis. Untuk pakan sendiri tadi dari tadi udah punya lahan ungkit segini. Kalau lahan hijauan kami ada, jaraknya nggak jauh dari sini sebetulnya, tapi medannya yang ekstrim, nggak bisa dipakai kendaraan, jadi emang harus jalan kaki. Sini diberi pakan tambahan nggak Mas? Kayak seragam atau apa gitu? Sebentar, pakan kalau untuk kambing kami mengenalnya itu cuma ada pakan hijauan dan pakan penguat. Pakan hijauan itu jamurnya memang berasal dari apa itu tanaman yang dimanfaatkan untuk pakan ataupun memang tanaman yang sengaja ditanam sebagai bahan pakan. Kalau terkait silase, terus fermentasi ataupun haid, itu adalah metode pengawetan bahan tersebut. Jadi itu sebetulnya adalah metode pengawetan pakan, bukan pakan gitu. Kalau untuk penguat, kami memberikan konsentrat yang kami racik sendiri sedemikian rupa sehingga mencapai formula yang kami butuhkan. Berarti memproduksi konsentrat sendiri? Ya, kalau untuk konsentrat kami Menarik Mas. Menjanjikan ya Mas. ya, kalau boleh mengutip sebuah kata dari teman satu angkatan saya dulu, peternakan itu ilmu hidup. Selagi ada yang hidup, berarti peternakan itu akan tetap jalan. Kalau saya tadi kan memang belum memanfaatkan dari feses ataupun kotoran kambing sendiri. Kalau di peternakan yang memang mereka memanfaatkannya, sebetulnya dari kotorannya itu sudah bisa menutup beberapa persen dari biaya tenaga. Jadi ABK itu kebanyakan diambilkan dari itu hasil penjualan fesesnya. Tapi memang kalau di kami komitmen selagi feses ini belum kami olah, memang belum kami kami terjual. Jadi dulu awalnya itu pejantannya yang mana?
minyak yang paling awal itu? Minyak degan ya Mbak. Ya. Dan kami sekarang hanya itu. Yang ini ya mas. Ya. Itu F berapa tadi mas? Itu filial 4. Filial 4. Kalau ini mas kalau udah coklat gini silakan. Itu filial 1. Untuk kami filial 1. Kalau belum tahu mas, harga cepet ini satu. Ini berapa mas? Kalau kami menjualnya di filial 1 ataupun PS itu yang betina ya, Ya. di umur 4 bulan paling enggak di angka jutaan. Bulan itu 2 juta ya mas. Ya. Yang itu berarti siap jual atau sendiri kan itu? Itu belum, itu baru usia menginjak 3 bulan, belum ada 3 bulan itu. Jadi usia 3 bulan. Oke, di sini saya sama Mas Roy dapat pengalaman sama ilmu yang banyak banget. Nantinya bisa ini ya Mas Roy, nanti kalau yang mau buka usaha kamu ya yang ini yang ngurusin nanti belajar dari Mas Azhar. Nah, iya nanti sama Pak Bedo. Ini Mas, sebelum berempat ada nggak kata-kata dari Mas Azhar buat para peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya peternak muda, peternak milenial? Nggak usah beternak, biar saya aja. Kalian cukup. Enggak ya. Untungnya saya aja. Ya intinya buat teman-teman rekan-rekan, beternak itu menguntungkan. Dia pakai ilmu. Jadi beternaklah ilmu. Ada salah-salah, jangan apa-apa. Yakinlah potensi di negara ini masih punya potensi yang perlu kita nggak usah malu lah, jangan malu beternak dan lain sebagainya. Kita terus kembangkan, kita tetap berkreasi. Khususnya untuk rekan-rekan ya sama seperti saya, anak kandung dari Kementerian Pertanian, jangan keluar ini. Kita harus tetap pada satu lini yaitu pertanian. Kita masih seperti itu mungkin orang betul. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Tuhan, terus kalau ada kurangnya gitu. Lekon Pak. Gimana? Kan jadi Mau nih. Gimana? Kan saya bilang Sangkar Tani terus berbincang, berpikir, pertanian. Berbincang, berpikir, pertanian. Wah masuk ini maksudnya. Oke. Gimana tuh? Ayo. Dicoba dulu aja ya. Ayo. Sangkar Tani berbincang, berpikir, pertanian. Mantap, udah semuanya mantap. Ya, langsung Mas. Sangkar Tani berbincang, berbincang, berpikir, pertanian. Itu Mas. Sangkar Tani berbincang, berpikir, pertanian.